Gini Bang, kalau di Hmm. Kristen ya, kan kalau di Islam itu ada malaikat pencabut nyawa ya Bang. Ada malaikat pencabut nyawa. Di mana? Kayak malaikat maut kan di Islam itu pencabut nyawa ya. Nggak ada di Quran, nggak ada. Di Quran nggak ada malaikat pencabut nyawa. Abang pernah baca Quran? Ya sering. Oke, di Quran mana itu ada pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa? Ya kan saya apa? Bukan ustadz ya kurang tahu. Cuma Nah, dengar kalau saya pernah bilang, ini mungkin agak sedikit menyakitkan ya, tapi fakta gini. Alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti agama Islam. Jika seseorang mengerti agama Islam, mustahil dia akan percaya agama Islam itu. Nah itu. Coba bayangin tuh bang. Dalam loh itu. Saya ulang lagi ya. Alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Jikalau dia mengerti agama Islam, maka mustahil dia akan mempercayai agama Islam itu. Hmm. Dalam kan? Ngeri. Jadi begini bisa bang, juga tidak Bang. ada di dalam Al-Quran itu malaikat pencabut nyawa, nggak ada. Ya. Munkar, nangkir, nggak ada itu. Terus ditanya dalam alam kubur, man robuka, man nabiuka, itu nggak ada. Dalam Quran nggak ada itu bang. Itu adanya dalam sebuah hadis. Jadi suatu saat begini. Muhammad dan sahabatnya begitu, dia melewati kuburan, ya kan? Nah, Ya. lalu ada yang bertanya kepada Muhammad tentang siksa kubur. Nah, ada yang memberitahu, ada orang Yahudi yang memberitahu kepada temannya Muhammad dengan mengatakan bahwa ada siksa kubur. Lalu Muhammad membenarkan, memang benar ada siksa kubur. Muhammad tuh suka mengiyakan Yahudi. Jadi dia itu sering nguping apa kata orang Yahudi. Iya, dia itu sering mendengar. Al-Quran itu menyebutkan Muhammad itu punya telinga katanya. Dan dia sering mendengar dongeng-dongeng terdahulu. Pernah dengar nggak ayat itu dalam Quran? Quran ini tiada lain hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Pernah dengar ayat itu? Nggak pernah Bang. Berat. Tapi gini aja bang, gini aja. Karena abang orang awam ya, gini. Saya mau mengajak begini bang. Sebenarnya saya ingin mengajak semua orang untuk meneladani Yesus bang. Supaya kita itu mencontoh apa yang Yesus contohkan. Jangan Kalau di mencontoh. Yesus, iya Bang, kalau di Kristen itu kalau apa? Pencabut nyawa itu siapa ya Bang? Gak ada bang cabut-cabut nyawa itu bang. Yang dicabut tuh setahu saya singkong bang. Hmm. Enggak. Kalau orang-orang udah mati itu kan biasanya sudah tidak Ya bernyawa setahu Bang. saya yang dicabut tuh singkong bang. Gitu. Tapi gini bang, kita jangan, saya heran loh, dalam diskusi antara Islam dan Kristen saya melihat banyak membahas dogma. Siapa yang Iya. nyabut nyawa? Terus kalau kita tahu siapa yang nyabut nyawa, terus kita masuk surga gitu. Sebenarnya esensinya bukan itu, Bang. Bukan itu. Saya lihat banyak orang debat hal-hal yang sifatnya dogmatis. Iya kan? Firman jadi manusia terus begini, esensi begini, substansial begini begini. Aduh, mumet, Bang. Mumet gitu loh. Sebenarnya bukan Hah? itu kok esensinya itu. Esensinya itu begini. Bagaimana supaya manusia itu mencontoh apa yang dicontohkan Yesus. Halo? Nggak usah Tapi begini, pusing-pusing mikirin yang lain. Siapa yang nyabut nyawa di kuburan? Orang kita juga nggak pernah ke kuburan. Jadi itu teman-teman ya.
Saya lihat banyak kita berdebat tuh hal-hal yang sifatnya dogmatis, yang kita sendiri sebenarnya nggak tahu. Udah pernah ke kuburan, bro? Udah pernah ditanya dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wah, cambuk 5 kali, tish. Udah pernah lu ke kuburan? Heran saya gitu loh. Kenapa sih kita membahas hal-hal yang sifatnya dogma begitu? Udah pernah ke surga, bro? Kalau udah pernah ke surga, pintunya ditarik apa didorong? Sebenarnya yang perlu kita bahas tuh apa? Bagaimana supaya kita hidup itu meneladani Tuhan Yesus gitu loh. Jangan neladanin yang lain, jangan neladanin Muhammad. Itu yang sebenarnya intinya itu loh. Ya, jangan yang susah-susah gitu. Sebenarnya gampang kok. Lebih mudah mengajak seorang muslim itu meneladani Yesus. Begitu loh. Sangat mudah. Nah, cuman masalahnya ya kan malu mengaku di sini. Aslinya orang-orang muslim itu mau mereka meneladani Yesus, mau. Hidup yang baik itu mau. Nah, cuman masih nempel-nempel Muhammadnya. Makanya saya bilang mustahil seseorang meneladani Yesus di detik yang sama meneladani Muhammad. Nah, itu yang mustahil. Nah, ini yang saya utarakan kepada teman-teman muslim, ya.